Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anta salli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi tahirin ya badi'as samawati wal ardh. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'an yusma'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumid darain. Amin. Fahada khatirul qaz'il ladhi yunabbihul 'abda wa yulzimuhul hujjata wa yaqta'u anhul ma'dirata wa yuz'iduhu ila an-nazri wal istidlal fa yahtajul 'abdu 'inda dhalik wa yaqlaqu wa yanzuru fi tariqil khalasi wa husulil amani lahu mimma waqa'a bi qalbihi aw sami'a bi uznihi falam yajid fihi sabilan siwan nazri fi aqlihi fi dalaili wal istidlal bis sunnati ala sani' liyahsula lahu ilmul yakin bima huwa mughib wa ya'lamu anna lahu rabban kallafahu wa amarahu wa nahahu. Jadi pengajian pada hari ini adalah masih membahas tentang khatir faz'i, gerakan kekhawatiran yang ada di dalam dada kita. Merupakan alladhi yunabbihul 'abda gerakan kekhawatiran di dalam hati kita yang menarik perhatian seorang hamba adalah merupakan keharusan bagi diri kita untuk mencari sebuah dalil, sebuah bukti. Kalau sudah mulai ada gerakan kekhawatiran di dalam hati kita, apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka? Ini ada kekhawatiran di dalam dada kita. Apakah di dalam kita sakratul maut itu husnul khatimah atau su'ul khatimah? Itu namanya kekhawatiran, gerakan hati, gerakan kekhawatiran yang ada di dalam dada. Nah, kalau sudah muncul yang begini pada diri kita, maka agama mengharuskan wa yulzimuhul hujjah. Agama mengharuskan bagi diri kita ini untuk mencari dalil. Mencari dalil maksudnya kita diwajibkan untuk mengaji agar tidak berkelanjutan di dalam dada kita kekhawatiran terus kekhawatiran sehingga menjadi orang setengah gila, menjadi orang stres, menjadi orang yang setengah 12, menjadi gila. Kenapa? Terlalu dibiarkan kekhawatiran itu
taman ke surga atau neraka. Terlalu gerakan getaran ketakutan itu dibiarkan saja. Kita tidak mengaji untuk menolak sedikit lah, untuk mengering, jangan keterlaluan. Nah, gitu. Nah, agama menyuruh kita untuk mencari apa? Dalil. Wa yaqtamu anhul ma'zirah, dan agama melarang kita uzur. Ayo. Arwah tawa itani. Wajah kuda betul lampak ya. Nggak bisa kita jalan, ini sudah tua. Nggak cocok ngaji juga. Tidak boleh. Tidak boleh ada pemikiran-pemikiran begitu. Kita harus mengaji, mencari dalil. Nggak boleh uzur. Karena kalau dibiarkan hati bergetar begitu, jiwa orang itu akan terganggu. Wa yuz'ijuhu ila nazri wal istidlal. Kalau sudah kita mengaji, menuntut ilmu, mencari dalil, maka Allah akan menggerakkan jiwa kita ila nazri wal istidlal, kepada pandangan-pandangan yang jitu, pemikiran-pemikiran yang baik, wal istidlal, dan kita dapat kesimpulan. Kita dapat melawan gerakan hati yang begitu kekhawatirannya itu, kita dapat kalahkan. Misalnya kita takut masuk neraka, ya Allah, saya takut masuk neraka. Bagaimana saya ini? Apakah di dalam kubur akan dipukul kepala saya oleh mungkar nakir? Apakah saya bisa menjawab pertanyaan mungkar? Kekhawatiran yang begitu besarnya bisa kita jawab dengan dalil-dalil yang kita pernah aji, yang pernah kita tuntut kepada guru mursyid kita. Kita dapat mengalahkannya. Kalau kita takut dengan neraka, maka dalil mengatakan sholatlah di awal waktu. Nah, kalau takut dengan kesepian di dalam kubur atau bahaya yang ada di dalam kubur, gampang dalilnya. Diberitahu oleh agama Allah, diberitahu oleh kanjeng baginda Rasulullah untuk menghadapi kubur. Kita disuruh untuk membaca surat Mulk. Nah, itu kan, kita baca surat Mulk. Kalau kita khawatir waktu sakaratul maut kita mau dicabut nyawa kita, maka kita diperintah oleh Nabi, kita disuruh untuk membaca surat Yasin. Itu caranya. Jangan ini takut neraka. Saya takut neraka, nanti bagaimana bukan nakir pada saya. Tapi saya tidak lupa dengan minum berem. Takut diazab di dalam kubur, tapi tidak lupa untuk merampok. Takut akan ditanya oleh mungkar nakir, tapi tiap hari menyakiti orang. Takut apa namanya itu? Itu namanya kalau bahasa Sasak takut kelewi. Takut bohong-bohongan. Nah, itu bisa orang gila itu. Semakin numpuk dosanya, takut masuk neraka, dia merampok ketagihan. Dia takut. Misalnya sekarang dilarang, tidak boleh ngerokok. Saya tidak berani rokok. Apakah saya nanti di pondok ngerokok atau enggak? Nah, ini misalnya gambaran. Saya khawatir nanti dihukum kalau saya ngerokok. Apakah saya dapat hukuman ngerokok atau enggak? Tapi dia ngerokok di hadapan Ustaz Sarbini. Halo Sarbini, saya ngerokok. Takut apa namanya itu? Di Ustaz Sarbini dia merokok, takut dihukum oleh Ustaz Sarbini, tapi dia merokok di Ustaz Sarbini. Aku satu-satunya, saya sekarang tidak berani kalau kita pacaran di pondok. Saya khawatir saya nanti dipukul, nanti saya dihukum oleh guru kami, Ustaz kami. Kalau saya apalagi kencangnya bahaya. Ini kekhawatiran. Saya tidak berani, saya nanti di pondok tidak berani, saya pacaran tidak berani. Tidak berani, sudah takut saya bagaimana? Apakah saya pacaran atau tidak?
Tapi di dalam kantor guru tempatnya pacaran gini. Kencang lagi di kantor gurunya. Itu namanya bohong, itu takutnya itu bohong. Nah, bahaya ini. Bahaya yang namanya khotir. Kalau tidak ada dalil, maksud apa? Gerakan kekhawatiran di dalam hati kita kalau tidak ada dalil itu bahaya jadinya. Kalau tidak ngaji salah penaruhan. Misalnya, saya ini takut karena tidak pernah tahu undang-undang. Saya takut besok saya dihukum oleh guru saya. Saya takut nanti kalau saya mondok saya dihukum, dibotakin, ditarik selesing saya, dihukum. Saya takut itu kejadian seperti itu. Tapi karena dia tidak pernah mencari dalil undang-undang aturan yang ada di dalam pondok, akhirnya sembarangan. Yang tadinya disuruh sholat berjamaah ini yang harus dilakukan, berpacaran tidak boleh, karena dia tidak tahu undang-undang di dalam pondok. Jadi dia suruh saja dia pacaran, gandeng cewek. Loh, kenapa kamu? Katanya takut di pondok nanti dihukum. Loh, apa salah saya? Itu kenapa kamu pegang-pegangan? Ya ini kan namanya boleh ini. Tidak pernah kita dengar ada undang-undang. Tidak pernah kita dengar Ustaz Syarbini mengumumkan siapa yang pacaran akan dihukum. Tidak pernah. Nah itu rupanya karena tidak pernah dia nuntut ilmunya. Akhirnya apa? Akhirnya dihukum, dibotaki kepalanya. Atau karena dia tidak tahu undang-undang, aturan nanti di pondok pesantren kalau di pondok pesantren tidak boleh pulang sampai 1 tahun, tiba-tiba tiap hari dia pulang. Karena tidak tahu undang-undang. Apa salah saya Ustaz Syarbini? Saya adalah orang yang berbakti. Saya sangat berbakti sama guru saya taat sama guru saya. Apanya yang taat? Saya tiap hari pulang Pak Ustaz. Karena anda tahu aturan sehingga dalilnya penting dalil. Nah begitu juga di akhirat kalau ada gerakan hati, gerakan ketakutan itu penting. Gerakan ketakutan, ya Allah takut, ya Allah bagaimana saya nanti di titik suratul mustaqim, apa saya selamat atau enggak, apa masuk surga atau nyemplung ke dalam api neraka. Hebat itu, menarik perhatian itu, luar biasa ada gerakan seperti itu. Berarti kita harus menuntut apa? Dalilnya, hujahnya. Bagaimana saya besok di padang mahsyar, saya sendirian, siapa yang menolong saya? Cari dalilnya supaya ada yang nolong. Siapa nolong? Siapa yang nolong kita? Rasulullah yang sepakat kita. Lewat siapa? Lewat guru kita. Makanya berbaktilah kepada guru supaya bisa diantar kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayahtajul abdu inda dzalika. Gerakan kekhawatiran ini adalah menggerakkan perasaan seorang hamba untuk menuntut ilmu. Dengan gerakan ini, gerakan kekhawatiran, gerakan ketakutan itu membuat seorang hamba menuntut ilmu. Tapi kalau tidak ada perasaan seperti itu, bahaya juga. Tidak ada gerakan kekhawatiran. Nah, saya enak-enak saja. Di dunia ini memang kita diciptakan untuk berpoya-poya. Misalnya tidak ada gerakan, mana ada api neraka. Misalnya tidak ada ketakutan. Ada juga kita tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran api neraka. Mana dia, mana api neraka, mana surga. Misalnya itu ngomongnya. Banyak ini yang ngomong begitu karena tidak ada kekhawatiran di dalam perasaannya. Bahaya juga itu. Bahkan kalau kita katakan, saudaraku, insya Allah kalau sudah bekerja baik, Anda dapat pahala.
Cuek dia kalau kita ngomong pahala. Ada juga teman, ini orang pekerja. Nah nih toh, nih mau ya pahala, Anda akan dapat pahala, Anda dapat karunia Allah pahala. Kalau perhatikan, kerja dengan baik, Anda dapat pahala. Apalagi kurang, artinya dikasih honor kurang misalnya, terus bersabar, Anda dapat pahala. Apa jawabannya? Karena tidak ada kekhawatiran di dalam dadanya, dia ngomong. Saya mah Abah sendiri dia ngomong. Abah, dia ngomong orang ini, jangan sudah kasih saya pahala, kasih saya uang. Lebih baik saya dikasih uang daripada dikasih pahala. Kenapa ngomong begitu? Karena tidak ada kekhawatiran di dalam dadanya. Bagaimana dirinya, selamat atau tidak, tidak ada di dalam dadanya. Tidak ada ketakutan. Akhirnya apa? Jerumus ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Satu contoh, orang yang berani nekat. Dia pergi sendirian ke tengah hutan. Saya namanya. Dia masuk ke tengah hutan, tidak takut apa-apa. Bilangnya ini saya. Siapa yang berani masuk ke tengah hutan? Tiba-tiba datang ular besar datang. Anak konda katanya Ibu Uminah. Itu yang datang melihat ular begitu di tengah hutan, menangis dia ketakutan. Ini yang saya takutkan ular. Tadinya dia berani sendirian ke sana. Saya. Tiba-tiba lihat ular ketakutan. Belum melihat kuntilanak. Dia lihat bulu yang terbang saja, tidak kuntilanak ini, bulu terbang keluar kencingnya ketakutan. Ini kenapa? Bahaya. Kalau tidak ada perasaan takut itu bahaya, akhirnya nekat. Pergi ke hutan sendirian, tidak bawa bekal. Atau dia terjun payung tanpa ada payungnya. Karena dia tidak takut. Saya tidak takut dengan jurang ini. Gampang jurang ini. Tebing yang begini kecil bagi saya. Kalau saya melompat, tidak ada apa-apanya ngelompatnya. Dia melompat di tebing yang begitu tingginya. Kenapa? Karena tidak ada khawatiran tebing pecah kepalanya, hilang otaknya. Nah ini jadi. Kalau tidak ada kekhawatiran, makanya penting juga ada kekhawatiran di dalam diri kita. Ada gerakan ketakutan itu penting juga. Sehingga kita tergerak hati kita untuk mencari ilmu. Fayahtajul abdu inda dzalika, maka tergeraklah hati seorang hamba dari yang demikian itu, yaitu mencari ilmu. Nah, penting juga sekarang harus ada itu. Khotil faza itu harus ada. Kekhawatiran, ketakutan itu penting. Getaran ketakutan itu penting di dada kita. Sehingga kita tidak sepele-pele di dunia ini. Di pondok juga kita, makanya di pondok juga kita belajar. Harus ada perasaan nih. Nanti Ibu Dewi bawa pecut. Takut saya. Penting itu. Penting ada itu. Itu namanya santri. Takut saya. Tidak berani saya nanti dihukum oleh Ustaz Sarbini. Yang namanya Ustaz Sarbini hitamnya seperti batu. Takut kita. Tidak berani. Mendingan cantik seperti Ibu Maya aja enak kita dihukum. Nah, misalnya ini Ustaz Sarbini galaknya ya Allah, tapi kucing saja yang dipegang. Ini sangat luar biasa. Ada gerakan kekhawatiran, gerakan ketakutan pada saat ini penting juga.
supaya tidak menjadi santri yang nakal. Kalau tidak ada ketakutan di dadanya itu santri ya tepengkah doang sama dan menuja. Dan cara takut ngelompat itu dengan Nina. Tapi nyopot beda takut itu beda takut dia bahaya itu. Bahaya sudah. Sudah kepenuhan setan di dadanya itu jangan. Masuk. Yo, bersih suasana arah, meleng kok. Dia tak tunggu tahan deh. Dia minta cewek sakit dia dah ada. Bahaya. Nah ini yang perlu dibina itu berarti penyakit hati sudah santri stres namanya itu. Perlu dipulangkan ke orang tuanya sudah itu.